Yang kerja dari manajer berebut jadi ojol semua ya zaman dulu ya. Kadang-kadang orang itu mau ke kantor karena ada masalah. Nggak ada masalah, nggak ke kantor. Awal Gojek berdiri itu kan perjuangan teman-teman mitra ini kan berat banget. Jadi banyak bersinggungan dengan ojek pangkalan dan beberapa taksi offline yang lain gitu. Nah perjuangan mereka ini luar biasa banget dan akhirnya Gojek bisa sampai sebesar ini. Nah momen ini adalah momen kami untuk bersyukur dan berterima kasih yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada rekan-rekan mitra atas perjuangan mereka. Kami menampilkan program buat mitra-mitra driver. Yang pertama, driver legend, driver perintis. Kita akan memberikan kesempatan umroh untuk teman-teman mitra driver yang prestasi terbaik di program apresiasi mitra. Kami juga memberikan 150 beasiswa ke perguruan tinggi. Dan kita juga ada paket sekolah, mungkin kisaran ada 35.000. Jadi semua kantor operasional Gojek kita akan sulap untuk menjadi rumah mitra. Rumah mitra ini, kantor operasional Gojek akan kita buka untuk acara mitra. Silakan jika ada pernikahan, tempat komunitas, tempat arisan, semuanya bisa menggunakan kantor-kantor operasional Gojek yang juga adalah rumah-rumah para mitra driver. Driver Legend akan mendapatkan sesuatu paket untuk umroh. Jadi semua driver legend akan mendapatkan paket umroh yang masih aktif pada saat ini. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, perkenalkan nama saya Mulyono, mitra Gojek pertama, angkatan pertama di tahun 2010. 16 tahun sampai saat ini bergabung di Gojek. Tidak percaya, seperti mimpi. Luar biasa, puji Tuhan, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk Gojek. Waduh, alhamdulillah senang banget Mas. Saya bersyukur bergabung dengan Gojek ini, dapat apresiasi umroh. Tetap semangat, selalu semangat dan terus semangat. Banyak driver-driver yang mulai angkatan pertama di kota-kota mereka di luar Jakarta. Mereka yang membuka jalan. Kenalkan nama saya Indra Kurniawan, mitra driver Gojek Palembang. Nama saya Yana, asal dari Bandung, asli dari Jalan Gagak. Oh, kalau tantangannya banyak sih. Susah dari HP, kita belum mengenal Android, sampai bisa lah gitu lah. Kita semua masih gagap, terutama saya sendiri waktu itu dapat orderan GoFood untuk pertama kali itu yang saya datengin kan justru customernya, bukan restonya. Customernya heran, "Loh Pak, makanannya di mana?" "Loh, ini caranya gimana?" Saya malah bertanya ke customernya, itu yang banyak dialami oleh teman-teman mitra yang lain. Terus juga tahun 2016, 17 sampai 18 ini orang masih awam. Aplikasi itu apa, Gojek itu apa, jadi orang sekedar neken aja. Jadi ke cancel itu sudah hal yang biasa. Tantangan lain ya selain perangkat tadi, yaitu kita dalam mengambil orderan itu selalu di istilah uber-uberan, kucing-kucingan ya sama ojek pangkalan ya. sering benturan sama opang. Karena mereka lebih dahulu ada ya, jadi mereka seakan-akan menguasai ini area saya gitu. Kita berseteru dengan
beca, dengan angkot, terutama dengan Gojek Pangkalan. Pokoknya hampir pukul-pukulan Pak, kalau misalnya perang terus. Di sini kan banyak zona-zona merah gitu kan ya. Harus gimana lah, kalau dulu harus sembunyi-sembunyi baru narik gitu. Sempet diikutin Mas, dari belakang. Jadi kita bawa penumpang itu kan, diintai kan, terus disetopin di pinggir jalan. Ditanyain, kok bawa penumpang kan sini kok? Kan nggak boleh. Saya kalau mengambil customer dari bandara, itu tidak berani pakai jaket. Bersembunyi dulu, nanti customer dihubungi. Kita main kucing-kucing Mas, jadi saya itu inisiatif lepas jaket, helm disembunyiin, di semak-semak ya. Terus saya ambil ke dalam, kucing-kucingan. Habis itu saya jemput customernya kan, pakai lagi jaket. Jadi ngambil lagi tuh di apa? Di semak-semak itu kan. Pas begitu nyampe, kita kan mau nyelesai orderan nih, kan butuh waktu kan. Jadi penumpang sudah pergi, kita mau nyelesai, langsung dipepet. Pergi loh, nggak usah ambil penumpang di sini. Banyak cemoan, sindiran, dipandang sebelah mata, bahkan mungkin dibilang kayak pejuang dulu bertaruh nyawa Mas. Teman-teman dari mitra kami yang ada kena begal. Saya pernah jadi korban begal, dia nguntit terus gitu. HP-nya saya taruh di luar karena pakai yang kantong plastik gitu loh. Nah itu dia tarik, dia pakai gunting, terus dia lari gitu. Saya kejar, jadi akhirnya ya lawan gitu. Ya untungnya hasil perlawanan itu si begalnya lari, HP-nya kembali. Bersama oleh mitra dan keluarga. Jadi penyerahan ini menjadi simbol dukungan dari keluarga yang selalu setia mendampingi perjalanan para mitra hingga hari luar biasa sekali. Dan kini jaket tersebut disematkan oleh Bapak Bambang kepada mitra driver sebagai simbol dukungan kebanggaan dan perjalanan kerja yang telah. Nah, momen ini adalah momen kami untuk bersyukur dan berterima kasih yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada rekan-rekan mitra atas perjuangan mereka. Mereka adalah driver perintis. Perintis jalan ini yang mitra pertama, bulan pertama gabung di Gojek di masing-masing kota, di mana pada waktu saat-saat awal Gojek berdiri itu kan perjuangan teman-teman mitra ini kan berat banget. Jadi banyak bersinggungan dengan ojek pangkalan, sampai mediasi segala macam, akhirnya mulai kondusif, pada banyak yang bergabung dengan kita. Apa yang kita lakukan tidak sebanding dengan perjuangan mitra selama ini. Adapun program-program yang sekarang ini sangat membantu saya dan driver-driver yang lain. Terharu Pak, karena nggak bisa ngomong lagi Mas. Perjuangan 10 tahun ini merintis dari awal. Sangat terharu Mas. Selama saya Gojek dari 2016 sampai sekarang ternyata yang sana ini nanti akhirnya tercapai. Dapat sebuah penghargaan. Bagi saya bukan dari nilainya, dari perhatiannya. Sangat mengharukan. Mengharukan bagi kami mitra. Senang dan bahagia. Rasanya kita dapat penghargaan. Jadi jerih payah selama ini tuh dihargai oleh Gojek. Rumah mitra ini sebenarnya dari awal kita membuat kantor ini sebenarnya rumahnya mitra gitu. Tetapi mungkin karena persepsi di lapangan terkesan bahwa kalau akun saya nggak ada masalah, saya nggak perlu datang ke kantor. Padahal sebenarnya tempat ini disediakan untuk mitra. Jadi kita bentuk, jadi ada tempat khusus buat mitra beristirahat, ngecas HP, ngopi segala macam, semuanya kita siapin dengan harapan setiap saat itu mitra bisa datang ke kantor tanpa nunggu ada masalah. Rumah mitra ini saya cukup terkesan ya, soalnya dari dulu saya lihat cuma kantor biasa, cuma orang-orang kena PM atau gimana, kena masalah gitu aja. Sekarang ada rumah mitra, alhamdulillah
Bisa ke kantor. Bisa nyantai ke kantor. Jadi istilah untuk persepsi negatif itu nggak bisa ada lagi sekarang. Sekarang bisa istirahat, bisa bikin kopi, bisa istilahnya rehat dulu. Seperti tadi ada mau resepsi pernikahan anaknya bisa dipakai kan gitu. Kita bisa konfirmasi sama kantor, kan bisa pakai. Jangan segan ke kantor. Dari dulu juga sebetulnya ada arahan itu gitu. Cuman ya kebanyakan kadang-kadang orang itu mau ke kantor karena ada masalah. Nggak ada masalah nggak ke kantor. Kan di samping itu Mas, istilahnya kan kalau kita sering di kantor tuh jadi persepsi mitra lain tuh, aduh driver mau kantor nih, bahaya nih, gacor terus nih katanya kan. Lulus beasiswa nih ya. Wah, sangat-sangat bangga, sangat-sangat bangga. Karena akhirnya 9 tahun Bapak bersama Gojek. Senang, terus kakak juga ngerasa terharu lah. Bisa jadi salah satu dari penerima beasiswa Gojek. Itu beasiswa Gojek tahun 2026 ini itu 150 siswa cuma yang dapat. Tapi alhamdulillah kami dapat satu dari Palembang. Yang jadi penerima beasiswa Gojek di Universitas Erlangga. Beasiswa ini menjadi bentuk dukungan untuk masa depan pendidikan. Ada yang dapat beasiswa, yaitu relate secara personal juga relate banget ke diri saya sendiri sih. Betapa susahnya dulu pada waktu awal-awal sekolah ya kan. Apalagi anak-anak ini masa depan bangsa nih. Kedepannya mereka akan yang menjadi the next generation of leader gitu. Ada notif lewat APK kan ada notif di APK Gojek. Dia bilang, Bu ada program beasiswa dari Gojek. Ya saya kasih tahu sama anak saya ini ada peluang. Saya bilang ya coba ikutan. Daftarin dah, siapa tahu. Waktu itu jalanin gosen waktu itu dan rumahnya itu agak sulit sih masuk ke gang-gang. Waktu itu belum sampai ke rumahnya, berbarengan ada notif itu, wah semangat saya 100% lagi. Kalau Zaki nangis sih langsung, karena terharu banget dari seluruh Indonesia, dari satu Palembang itu cuma Zakia sendiri itu benar-benar sangat memorable, terharu dan sangat-sangat bersyukur. Yang pastinya bahagia karena bisa meringankan sedikit beban orang tua begitu ya. Terlebih lagi karena di saat ini masalah ekonomi juga merupakan sesuatu yang cukup berat di keluarga kami. Dengan adanya beasiswa ini sangat meringankan beban keluarga saya sih Kak. Alhamdulillah orang tua itu sangat mendukung sekali, sangat memaksimalkan lah pokoknya buat pendidikan saya. Sangat penting sekali, saya tuh pendidikan saya utamakan Pas. Ya yang pasti dari kedua orang tua itu selalu mementingkan pendidikan gitu. Jadi ya memang dari kecil makanya sudah di lesson itu karena supaya menunjang. Jadi dari SD, SMP sampai SMA itu selalu dibekali. Jadi untuk akademiknya juga alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya, kita berdua saling bahu-membahu untuk menyekolahkan anak itu yang utama. Tanpa dukungan mereka, tanpa doa mereka, tanpa bantuan dari mereka baik itu secara fisik, mental, ataupun finansial, semuanya gak bakalan kecapai sama sekali. Yang jelas selama 9 tahun terakhir ini Papa tuh sudah berjuang sangat-sangat luar biasa. Pokoknya terima kasih banyak. Berkat perjuangan Papa, Kakak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak, selama ini Papa sudah berjuang di Gojek. Papa selalu yang jadi yang terbaik.
artinya kita sebagai driver, kita sudah diapresiasi oleh perusahaan, kita dilihat oleh perusahaan. Kita bukan hanya sekedar mitra, kita juga sebagai keluarga. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah percaya kepada perusahaan, percaya kepada kami, dan berjalan bersama-sama 16 tahun ini. Terima kasih.